Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 3 orang yang dimulai dari saya sendiri yaitu Muhammad Alif Risaldi dengan NIM F5512305. Kemudian ada Isti Zahra Eka Putri Katili dengan NIM F5512309. Kemudian anggota yang terakhir adalah Rehan Dani Muhammad dengan NIM F5512395. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil proyek akhir untuk mata kuliah Fisik Komputer atau Computer Vision. Adapun untuk judul proyek yang kami angkat adalah pengembangan sistem edukasi pemilahan sampah berbasis modal ResNet 50. Teman-teman semuanya, bagian yang akan kami bahas pertama kali adalah mengenai bagian yang melatar belakangi kami mengangkat judul proyek tersebut. Jadi teman-teman, Indonesia pada dasarnya merupakan salah satu negara dengan tingkat populasi tertinggi di dunia, di mana menurut BPS sendiri pada tahun 2026 Indonesia mencapai populasinya itu mencapai kurang lebih 281 juta jiwa, dan di mana hal tersebut berbanding lurus dengan sampah yang dihasilkan, yaitu sekitar kurang lebih 144 ribu ton sampah per hari. Namun ironisnya, hanya 25% dari sampah-sampah tersebut yang berhasil terkelola dengan baik. Sektor rumah tangga menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 56,7% dari total timbunan sampah secara nasional. Dan lebih parahnya lagi teman-teman, meskipun menurut Goodstat yang merupakan salah satu lembaga survei yang terkemuka di Indonesia menyatakan bahwasanya 83% masyarakat di Indonesia menyadari pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Tetapi data tersebut berbanding terbalik dengan data yang dikeluarkan oleh BPS, di mana yang menyatakan bahwasanya hanya 20,40% rumah tangga di Indonesia yang rutin melakukan pemilahan sampah. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya ada ketidaksesuaian antara kesadaran masyarakat dan juga perilaku mereka dalam melakukan pemilahan sampah. Nah, dari sini kami dapat menarik kesimpulan bahwasanya kesenjangan ini bukan hanya disebabkan oleh ketidakpedulian dari masyarakat di Indonesia, melainkan juga terjadi karena kurangnya pengetahuan praktis yang dimiliki oleh masyarakat dan minimnya media edukasi yang mudah diakses oleh masyarakat yang dapat menambah pengetahuan mereka dalam melatih skill mereka dalam melakukan proses pemilahan sampah yang baik dan benar. Nah, kondisi atau permasalahan ini mendorong diperlukan solusi yang cukup optimal. Salah satunya adalah solusi berbasis teknologi, di mana teknologi tersebut nantinya dapat mampu mengenali jenis sampah secara otomatis, sekaligus berperan sebagai media edukasi dalam mendukung proses pemilahan sampah. Nah, salah satunya itu adalah melalui pendekatan deep learning dengan arsitektur ResNet 50. Yang nantinya model ini mampu membedakan 10 kategori sampah secara akurat, kemudian diintegrasikan ke dalam platform website edukatif sebagai media edukasi interaktif untuk mendorong perubahan perilaku pemilahan sampah masyarakat di Indonesia. Baik, selanjutnya mengenai rumusan masalah yang akan diusulkan dalam proyek ini. Pertama, bagaimana merancang dan membangun model klasifikasi jenis sampah berbasis deep learning dengan arsitektur ResNet 50 yang mampu mengidentifikasi jenis sampah dari citra secara akurat. Yang kedua adalah bagaimana mengimplementasikan model tersebut ke dalam platform web edukatif yang dapat membantu masyarakat dalam memahami cara pemilahan dan pengelolaan sampah yang tepat. Selaras dengan hal tersebut, tujuan dari proyek ini adalah untuk merancang dan membangun model klasifikasi sampah berbasis deep learning dengan arsitektur ResNet 50 yang mampu mengklasifikasikan citra sampah ke dalam 10 kategori yang telah ditentukan, serta mengimplementasikan model tersebut ke dalam platform web edukatif sebagai media interaktif untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah. Next. Baik, selanjutnya mengenai manfaat dari proyek ini yang terdiri dari dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Secara teoritis, proyek ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan dan penerapan deep learning serta computer vision, khususnya pada domain pengelolaan sampah. Sedangkan secara manfaat praktis, proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai media edukasi interaktif yang dapat membantu masyarakat dalam memahami cara memilah sampah
dengan benar melalui sistem klasifikasi berbasis citra. Dengan hanya menggunakan foto, pengguna dapat mengenali jenis sampah dan cara pengelolaannya, sehingga dapat mendorong perubahan perilaku dalam pemilahan sampah sehari-hari. Next selanjutnya adalah penjelasan mengenai model yang akan kami gunakan, yaitu ResNet 50. Pada dasarnya, ResNet 50 merupakan salah satu model dari CNN yang terdiri dari 50 layer yang menggunakan residual connection untuk mengatasi masalah vanishing gradient pada jaringan dalam. Arsitektur ini memungkinkan model belajar lebih efektif dan stabil. Pada proyek ini, ResNet 50 digunakan sebagai fitur ekstraktor dengan memanfaatkan pre-trained ImageNet agar proses training lebih cepat dan juga performanya jauh lebih stabil dan juga lebih baik. Yang nantinya layar akhir dari model pre-train yang kami gunakan nantinya akan dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan klasifikasi 10 jenis sampah. Penggunaan ResNet 50 diharapkan dapat membantu model Penggunaan ResNet 50 membantu model memiliki kemampuan generalisasi yang baik dalam mengenali gambar baru dengan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan arsitektur CNN yang biasanya. Selanjutnya yang akan kami jelaskan adalah mengenai perancangan sistem. Next. Baik, bagian pertama dari perancangan sistem adalah desain arsitektur model. Jadi, arsitektur model yang kami gunakan yaitu ResNet 50 itu terdiri dari 4 bagian utama, teman-teman. Bagian pertama itu adalah lapisan awal atau initial layer. Pada tahap ini terdapat atau pada layer ini terdapat convolutional layer, batch normalization, fungsi aktivasi relu, dan juga max pooling. Tujuan bagian ini adalah mengekstraksi fitur dasar dari citra seperti tepi, warna, pola, maupun tekstur. Bagian kedua merupakan bagian inti dari ResNet 50, yaitu 4 kelompok layer yang disebut layer 1 sampai layer 4. Di dalam setiap kelompok terdapat beberapa bottleneck residual block dengan susunan konvolusi 1x1, kemudian 3x3, lalu yang terakhir adalah 1x1 untuk ukuran kernelnya atau ukuran filternya. Konvolusi 1x1 yang pertama digunakan untuk mengurangi dimensi fitur map agar komputasi jauh lebih ringan. Kemudian konvolusi 3x3 digunakan untuk proses ekstraksi fitur utama. Setelah itu ada konvolusi 1x1 terakhir digunakan untuk mengembalikan dimensi channel. Pada bagian ini terdapat residual connection atau shortcut connection. Residual connection ini merupakan salah satu ciri khas utama dari arsitektur ResNet 50, di mana residual connection adalah jalur tambahan yang menghubungkan input langsung ke output blok tanpa melewati seluruh proses konvolusi. Tujuannya adalah membantu aliran informasi dan gradien agar tetap stabil ketika jaringan semakin dalam, sehingga dapat mengurangi masalah vanishing gradient yang merupakan salah satu keunggulan utama dari model arsitektur ResNet 50. Dengan adanya residual connection ini, model dapat dilatih lebih efektif meskipun memiliki banyak layer sekaligus. ResNet 50 sendiri dinamakan demikian karena memiliki total 50 layer, teman-teman. 50 layer berbobot atau weighted layer yang terdiri dari convolutional layer dan juga fully connected layer. Perhitungan yang tersebut berasal dari satu convolutional layer di awal, kemudian bottleneck block dengan konfigurasi 3, 4, 6, dan 3 blok, di mana setiap blok ini memiliki 3 convolutional layer serta satu fully connected layer di bagian akhir. Sehingga totalnya adalah 1 ditambah 3x3 ditambah 4x3 ditambah 6x3 ditambah 3x3 ditambah 1 layer terakhir, yaitu fully connected layer. Sehingga total layer keseluruhan dari model ini adalah 50 layer. Kemudian bagian ketiga adalah peningkatan jumlah channel fitur map secara bertahap, mulai dari 256 hingga 2048 channel. Hal ini menunjukkan bahwa model mempelajari fitur dari sederhana hingga representasi yang lebih kompleks dan abstrak. Terakhir, pada bagian akhir digunakan adaptive average pooling untuk mereduksi ukuran fitur map menjadi ukuran dimensi 1x1. Hasilnya kemudian diteruskan ke fully connected layer dengan output 10 neuron yang merepresentasikan 10 kelas sampah yang digunakan atau yang akan menjadi tujuan dari project ini. Oke, next. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya yang akan kami bahas adalah mengenai pemilihan dataset. Jadi dalam proyek ini kami menggunakan dataset publik yang kami ambil dari platform Kaggle. Nama dari dataset yang kami gunakan adalah garbage dataset yang dimiliki oleh salah satu seorang pengguna di Kaggle yang bernama Suman Kunwar. Nah,
Dataset ini kami pilih karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu dataset ini memiliki jumlah data yang cukup besar, terstruktur dengan baik, serta relevan dengan permasalahan klasifikasi sampah pada kehidupan sehari-hari. Dataset ini sendiri itu terdiri dari 13.000 gambar sampah yang dibagi ke dalam 10 kategori atau 10 kelas. Yang pertama yaitu baterai atau sampah baterai, kedua ada biological atau sampah organik, kemudian ada cardboard atau sampah kardus, ada cloths atau sampah pakaian, kemudian ada glass atau sampah kaca, kemudian ada metal atau sampah logam, ada paper atau kertas, ada sampah plastik, ada shoes atau sampah sepatu, dan terakhir adalah kelas terakhir adalah trash. Nah, jadi kelas terakhir ini sendiri adalah kelas trash atau sampah residu yang tidak kami klasifikasikan ke dalam kategori spesifik. Dan sampah ini tuh bisa berupa sampah campuran, sampah yang sudah terlalu rusak, atau material yang tidak memiliki nilai daur ulang sama sekali. Nah, selain beberapa alasan tadi, dataset ini juga kami pilih karena memiliki variasi objek dan kondisi gambar yang cukup beragam, baik dari segi warna, bentuk, tekstur, maupun pencahayaan. Variasi tersebut penting agar model deep learning yang akan kami kembangkan ke depannya itu mampu mempelajari pola citra secara lebih general dan tidak hanya mengenali kondisi gambar tertentu saja. Selain itu, dataset ini juga telah banyak digunakan pada penelitian atau proyek-proyek terdahulu yang berfokus pada klasifikasi sampah, sehingga cukup relevan untuk dijadikan acuan dalam pengembangan model berbasis computer vision. Oke, next. Nah, selanjutnya yang akan kami bahas adalah mengenai perencanaan evaluasi. Jadi teman-teman semuanya, dalam mengukur performa model deep learning yang akan kami kembangkan nantinya, ada 4 metrik utama yang akan kami gunakan. Yang pertama ada akurasi. Akurasi berfungsi untuk mengukur proporsi prediksi yang benar secara keseluruhan. Kemudian ada precision, mengukur ketepatan model dalam memprediksi suatu kelas. Kemudian ada recall, untuk mengukur kemampuan model dalam menemukan seluruh sampel yang sebenarnya termasuk dalam suatu kelas. Kemudian ada F1 score yang merupakan metrik gabungan yang menyeimbangkan atau nilai rata-rata dari precision dan juga recall. Nah, keempat metrik itu akan ditujukan untuk data uji kami nantinya. Next. Baik, selanjutnya untuk perencanaan sistem ada desain arsitektur sistem end-to-end, di mana pada bagian ini ditampilkan desain arsitektur sistem end-to-end dari platform klasifikasi sampah berbasis deep learning yang kami kembangkan menggunakan model ResNet 50 nantinya. Nah, nantinya alur sistem dari sistem end-to-end kami itu dimulai dari pengguna yang mengakses website melalui browser. Pada bagian front-end, sistem dibangun menggunakan bahasa HTML, Tailwind CSS, dan juga JavaScript. Front-end berfungsi sebagai antarmuka pengguna yang menerima input gambar sampah dari pengguna, menampilkan hasil klasifikasi, serta memberikan informasi edukatif terkait jenis sampah yang berhasil dideteksi atau diklasifikasikan. Selanjutnya, gambar yang diinputkan pengguna akan dikirimkan ke backend, yang dimana dalam backend ini kami menggunakan Fast API dalam pengembangannya. Backend nantinya bertugas untuk menerima request dari front-end, menjalankan proses inferensi model atau menjalankan proses klasifikasi, lalu mengembalikan hasil prediksi dalam format JSON. Pada bagian model digunakan ResNet 50 yang sudah kami latih sebelumnya untuk mengklasifikasikan 10 kategori sampah. Sebelum inferensi atau klasifikasi dilakukan, gambar melewati tahap preprocessing terlebih dahulu, mulai dari resize, yaitu menjadi 224 kali 224, kemudian ada normalisasi. Setelah itu, model menghasilkan prediksi beserta confidence score-nya. Kemudian sistem menampilkan top 3 prediction untuk memberikan alternatif prediksi yang paling mendekati. Dengan arsitektur ini, seluruh proses mulai dari input gambar hingga hasil klasifikasi dapat berjalan secara otomatis dan terintegrasi dalam satu sistem berbasis website nantinya, teman-teman. Next. Baik, selanjutnya yang akan kami bahas adalah mengenai rancangan alur sistem end-to-end. Jadi pada bagian ini kami akan menjelaskan bagaimana keseluruhan dari alur kerja dari sistem end-to-end yang akan kami bangun, yaitu berupa platform website edukatif, yang dimana hal tersebut dimulai dari proses awal hingga proses akhir, yaitu berupa proses klasifikasi.
Nah, nantinya proses dimulai ketika pengguna memilih metode input gambar, di mana nantinya website yang akan dibangun akan menyediakan 3 metode untuk input gambar, mulai dari single image, yang nantinya pengguna bisa menginputkan satu gambar, kemudian ada metode multi image, di mana pengguna nantinya bisa menginputkan lebih dari satu gambar, dan satu gambar yang dimana maksimalnya itu ada 5 gambar. Kemudian metode yang terakhir adalah melalui kamera secara real time. Yang nantinya pengguna bisa melakukan pengambilan gambar secara langsung menggunakan kamera melalui perangkatnya. Setelah itu, setelah gambar diterima, sistem melakukan preprocessing berupa resize ukuran yaitu 224 x 224 pixel dan normalisasi citra agar sesuai dengan kebutuhan model RS50 yang sudah dibangun nantinya. Kemudian nantinya data dikirim ke backend REST API untuk menjalankan proses inferensi atau proses klasifikasi menggunakan model planning yang sudah kami latih sebelumnya. Model tersebut nantinya akan menganalisis citra dan menentukan kategori sampah berdasarkan pola visual yang telah dipelajari selama proses pelatihan. Hasil prediksi kemudian ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk kategori sampah serta confidence score serta top 3 prediksi terbaik. Selain itu, sistem juga menyediakan informasi edukatif terkait dengan bagaimana pengelolaan sampah sesuai dengan kategori hasil klasifikasi. Untuk membantu visualisasi hasil, sistem turut menampilkan grafik batang yang menampilkan confidence score sehingga pengguna dapat melihat tingkat keyakinan terhadap setiap prediksi yang dihasilkan. Nah, selanjutnya adalah mengenai tahapan dalam pengembangan model klasifikasi. Untuk itu saya serahkan kepada rekan saya. Baik, pada tahap pertama itu ada tahap data preparation. Pada tahap data preparation dilakukan serangkaian proses untuk mempersiapkan dataset sebelum masuk ke tahap training model deep learning. Tahapan ini sangat penting karena kualitas data akan sangat mempengaruhi performa model yang dihasilkan. Jika data yang digunakan tidak bersih, tidak seimbang, atau tidak terstruktur dengan baik, maka model akan sulit melakukan proses pembelajaran secara optimal. Pada awal proses, sistem mengimpor berbagai library yang dibutuhkan seperti PyTorch, TorchVision, OpenCV, Scikit-learn, Matplotlib, dan Seaborn. Library tersebut digunakan untuk proses pengolahan data, visualisasi, pembuatan model, serta evaluasi hasil training. Selanjutnya, dataset diunduh dari Kaggle menggunakan Kaggle API, kemudian file dataset yang masih berbentuk zip diekstrak agar dapat diakses oleh sistem. Setelah dataset berhasil dimuat, dilakukan proses exploratory data analysis atau IDA untuk memahami struktur dataset, jumlah data pada setiap kelas, serta distribusi data secara keseluruhan. Distribusi data kemudian divisualisasikan menggunakan grafik agar ketidakseimbangan antar kelas dapat terlihat dengan lebih jelas. Setelah itu dilakukan proses cleaning data menggunakan OpenCV untuk mendeteksi gambar yang korup atau rusak. Gambar yang gagal dibaca akan dihapus agar tidak menyebabkan error saat proses training berlangsung. Tahap ini penting karena data yang bermasalah dapat mengganggu proses pembelajaran model. Dataset kemudian dibagi menjadi data training, validation, dan testing menggunakan train test split. Pembagian ini bertujuan agar model dapat dilatih dan diuji secara objektif. Data training digunakan untuk proses pembelajaran model, data validation digunakan untuk memantau performa model selama training, sedangkan data testing digunakan untuk evaluasi akhir model. Pada tahap preprocessing, seluruh gambar diubah ukurannya menjadi 224 x 224 pixel, agar sesuai dengan input arsitektur ResNet 50. Selain itu, dilakukan normalisasi menggunakan standar ImageNet karena model ResNet 50 yang digunakan merupakan model pre-trained berbasis ImageNet. Untuk meningkatkan variasi data dan membantu model lebih general dalam mengakali objek, diterapkan teknik data augmentasi seperti random horizontal flip, random rotation, dan color jitter untuk mengubah brightness dan contrast gambar secara acak. Teknik ini membantu mengurangi risiko overfitting karena model tidak hanya belajar dari pola gambar yang monoton. Dataset yang telah diproses kemudian dimuat menggunakan data loader dengan batch size sebesar 32. Nilai batch size tersebut dipilih agar proses training tetap stabil dan efisien terhadap penggunaan memori GPU. Karena distribusi data antar kelas tidak seimbang, digunakan class weight dan weighted random sampler untuk membantu model mempelajari kelas minoritas secara lebih seimbang. Class weight digunakan pada fungsi loss agar kesalahan pada kelas minoritas mendapatkan penalti lebih besar. Sedangkan weighted random sampler digunakan untuk menjaga distribusi data pada setiap batch training agar lebih seimbang. Setelah seluruh proses selesai, dilakukan visual check dan sanity check untuk memastikan data, label, sensor, serta distribusi batch
telah sesuai dan tidak terdapat kesalahan pada pipeline pre-processing. Setelah semua tahapan berhasil dilakukan, dataset siap digunakan pada tahap training model. Oke, next, selanjutnya itu ada tahap training. Pada tahap training dilakukan proses pembelajaran model deep learning menggunakan arsitektur ResNet 50 berbasis transfer learning. ResNet 50 dipilih karena memiliki performa yang baik dalam klasifikasi citra serta mampu mengatasi permasalahan vanishing gradient melalui penggunaan residual connection. Selain itu, model ini sudah pre-trained menggunakan dataset ImageNet sehingga memiliki kemampuan awal dalam mengenali berbagai pola visual. Pada awal proses, model ResNet 50 pre-trained dimuat sebagai dasar training. Sebagian besar layer awal dibukukan atau freeze untuk mempertahankan fitur umum yang sebelumnya telah dipelajari dari ImageNet, seperti deteksi tepi, tekstur, dan pola dasar gambar. Pendekatan ini membantu mempercepat proses training dan mengurangi kebutuhan data dalam jumlah besar. Selanjutnya dilakukan proses fine-tuning pada layer bagian akhir, khususnya layer 4 dan fully connected layer. Fine-tuning dilakukan agar model dapat beradaptasi dengan karakteristik dataset klasifikasi sampah yang digunakan pada penelitian ini. Fully connected layer juga dimodifikasi agar jumlah output sesuai dengan jumlah kelas pada dataset. Pada proses training digunakan fungsi loss, cross entropy loss, karena penelitian ini termasuk ke dalam kasus multi-class classification. Selain itu diterapkan class weight pada fungsi loss untuk membantu mengatasi ketidakseimbangan jumlah data antar kelas sehingga model tidak terlalu bias terhadap kelas mayoritas. Optimizer yang digunakan adalah Adam Optimizer dengan learning rate sebesar 0,0001. Optimizer Adam dipilih karena mampu melakukan proses pembelajaran secara adaptif dan stabil pada model deep learning. Learning rate yang kecil digunakan agar proses update parameter berjalan lebih halus dan membantu model mencapai konvergensi yang lebih baik. Untuk meningkatkan stabilitas training, digunakan learning rate scheduler. Scheduler ini akan menurunkan learning rate secara otomatis apabila validation loss tidak mengalami peningkatan dalam beberapa epoch tertentu. Pada penelitian ini digunakan parameter patience sebesar 2 dan faktor sebesar 0,3. Yang berarti learning rate akan dikalikan 0,3 apabila validation loss tidak membaik selama 2 epoch berturut-turut. Selain itu, diterapkan mekanisme early stopping dengan nilai patience sebesar 10 untuk mencegah overfitting. Early stopping akan menghentikan proses training secara otomatis apabila validation loss tidak mengalami peningkatan selama 10 epoch berturut-turut. Pendekatan ini membantu menjaga performa model agar tidak terlalu menyesuaikan diri terhadap data training. Proses training dilakukan dengan maksimal 50 epoch menggunakan batch size sebesar 32. Pada setiap epoch dilakukan proses forward propagation untuk menghasilkan prediksi, kemudian dilakukan perhitungan loss, back propagation, dan update parameter model menggunakan optimizer Adam. Setelah proses training pada setiap epoch selesai, model dievaluasi menggunakan validation dataset untuk memantau perkembangan performa model. Nilai training loss, validation loss, training akurasi, dan validation akurasi dicatat pada setiap epoch untuk dianalisis lebih lanjut. Selama proses training, sistem juga menyimpan model terbaik berdasarkan validation loss terendah menggunakan mekanisme checkpoint. Dengan demikian, model yang digunakan pada tahap evaluasi merupakan model dengan performa terbaik selama training berlangsung. Berdasarkan hasil training yang diperoleh, penggunaan transfer learning, fine-tuning, class balancing, learning rate scheduler, dan early stopping membantu model mencapai proses pembelajaran yang lebih stabil serta meningkatkan kemampuan klasifikasi pada dataset jenis sampah. Oke, next. Oke, tahapan berikutnya itu ada tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi, dilakukan pengujian terhadap model yang telah selesai dilatih untuk mengetahui tingkat performa model dalam melakukan klasifikasi jenis sampah.
Evaluasi dilakukan menggunakan dataset testing yang sebelumnya tidak pernah dilihat oleh model selama proses training, sehingga hasil evaluasi dapat menggambarkan kemampuan generalisasi model secara objektif. Langkah pertama adalah memuat kembali model terbaik hasil training yang sebelumnya telah disimpan menggunakan mekanisme checkpoint. Model terbaik dipilih berdasarkan validation loss terendah selama proses training berlangsung. Setelah model dimuat, dilakukan evaluasi awal terhadap data testing untuk memperoleh nilai akurasi dan loss sebagai gambaran performa umum model. Selanjutnya, digunakan confusion matrix untuk menganalisis performa klasifikasi pada setiap kelas secara lebih detail. Confusion matrix membantu melihat jumlah prediksi yang benar maupun salah pada masing-masing kelas. Dari confusion matrix dapat diketahui nilai true positif, false negatif, dan true negatif, sehingga dapat dianalisis kelas mana yang paling mudah maupun paling sulit dikenali oleh model. Selain itu, dilakukan visualisasi grafik akurasi dan loss selama proses training. Grafik tersebut digunakan untuk melihat perkembangan proses pembelajaran model pada setiap epoch. Grafik akurasi menunjukkan peningkatan performa model selama training, sedangkan grafik loss menunjukkan penurunan error model secara bertahap. Dari grafik ini, dapat dianalisis apakah model mengalami overfitting atau underfitting. Pada penelitian ini, training dilakukan dengan maksimal 50 epoch menggunakan optimizer Adam dengan learning rate sebesar 0,0001 detik. Selain itu, digunakan learning rate scheduler dengan parameter patience sebesar 2 dan faktor sebesar 0,3 untuk menurunkan learning rate secara otomatis ketika validation loss tidak mengalami perbaikan. Untuk mencegah overfitting, digunakan mekanisme early stopping dengan nilai patience sebesar 10. Artinya proses training akan dihentikan lebih awal apabila validation loss tidak mengalami peningkatan selama 10 epoch berturut-turut. Pendekatan ini membantu menjaga stabilitas model dan mencegah model belajar terlalu berlebihan terhadap data training. Pada tahap akhir dilakukan visualisasi hasil prediksi terhadap model dengan beberapa gambar sampel dari dataset testing. Visualisasi ini bertujuan untuk melihat secara langsung apakah model mampu mengklasifikasikan gambar dengan benar. Hasil prediksi ditampilkan bersamaan dengan label asli, sehingga performa model dapat dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, model ResNet 50 dengan metode transfer learning dan fine-tuning mampu melakukan klasifikasi jenis sampah dengan baik. Penggunaan pre-processing, augmentasi, class balancing, learning rate, scheduler, dan early stopping membantu meningkatkan performa serta stabilitas model selama proses pembelajaran. Oke, next. Tahapan terakhir adalah tahap finalization. Pada tahap finalization dilakukan proses akhir setelah model selesai dilatih dan dievaluasi. Tahap ini bertujuan untuk memastikan model yang telah dibuat dapat digunakan kembali untuk proses prediksi maupun implementasi pada sistem nyata. Langkah pertama yang dilakukan adalah menyimpan model terbaik hasil training menggunakan mekanisme checkpoint. Model yang disimpan merupakan model dengan performa terbaik berdasarkan validation loss terendah selama proses training berlangsung. Penyimpanan model dilakukan menggunakan format file PTH, sehingga bobot dan parameter model dapat digunakan kembali tanpa perlu melakukan training ulang dari awal. Setelah model berhasil disimpan, dilakukan proses pengujian performa model menggunakan data test. Pada tahap ini, sistem mengambil gambar sampah secara acak dari dataset testing. Kemudian gambar tersebut diproses menggunakan model ResNet 50 yang telah dilatih sebelumnya. Sebelum gambar dimasukkan ke dalam model, dilakukan pre-processing terlebih dahulu, seperti resize gambar menjadi ukuran 224 x 224 pixel. Konversi gambar menjadi tensor, serta normalisasi menggunakan standar ImageNet agar sesuai dengan arsitektur ResNet 50.
Selanjutnya, gambar diproses oleh model melalui proses forward propagation untuk menghasilkan prediksi kelas. Model kemudian menghitung probabilitas setiap kelas menggunakan fungsi softmax sehingga dapat diketahui tingkat confidence dari hasil prediksi yang diberikan. Pada contoh hasil pengujian yang ditampilkan, model berhasil mengklasifikasikan gambar sampah sebagai kelas plastik dengan confidence sebesar 94,32%. Nilai confidence tersebut menunjukkan tingkat keyakinan model terhadap hasil prediksi yang dihasilkan. Pengujian menggunakan data tes sangat penting untuk memastikan bahwa model tidak hanya mampu mengenali data training, tetapi juga dapat melakukan generalisasi terhadap data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selain itu, tahap finalization juga digunakan untuk memastikan seluruh pipeline sistem mulai dari pre-processing, loading model, hingga proses prediksi dapat berjalan dengan baik tanpa mengalami error. Berdasarkan hasil pengujian akhir yang dilakukan, model ResNet 50 mampu melakukan klasifikasi jenis sampah dengan performa yang cukup baik dan stabil sehingga model siap digunakan untuk pengembangan sistem klasifikasi sampah. Oke, lanjut kita masuk ke bagian hasil dan analisis. Next. Di sini ada visualisasi distribusi. Jadi, pada slide ini ditampilkan visualisasi distribusi jumlah data pada setiap kategori sampah dalam dataset menggunakan grafik batang. Tujuannya, visualisasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana persebaran data pada masing-masing kelas sebelum model dilatih. Dari grafik dapat dilihat bahwa kelas Clotes memiliki jumlah data paling banyak dibandingkan kelas lainnya. Setelah itu diikuti oleh kelas gas dan plastik yang juga memiliki jumlah data cukup besar. Sementara beberapa kelas seperti paper, cardboard, dan shoes memiliki distribusi yang relatif seimbang di tengah. Di sisi lain, terdapat beberapa kelas minoritas seperti metal, baterai, biologikal, dan terutama trust yang jumlah datanya lebih sedikit. Perbedaan jumlah data antar kelas ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dataset atau imbalance data. Kondisi tersebut penting untuk diperhatikan karena model cenderung lebih mudah mengenali kelas dengan jumlah data besar dibandingkan kelas dengan data lebih sedikit. Namun, secara keseluruhan, distribusi dataset masih cukup beragam sehingga model dapat mempelajari karakteristik visual dari berbagai jenis sampah. Visualisasi ini juga menjadi dasar dalam menentukan strategi penanganan ketidakseimbangan data seperti penggunaan class weight pada proses training agar performa model tetap optimal pada seluruh kategori. Oke, next. Di sini ada visual check. Pada slide ini dilakukan visual check terhadap dataset dengan menampilkan beberapa contoh pada gambar dari setiap kategori sampah. Tujuannya dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa data yang digunakan sudah sesuai dengan label kelas masing-masing dan memiliki kualitas yang baik sebelum masuk ke proses pelatihan model. Dari visualisasi tersebut bahwa setiap kelas memiliki karakteristik objek yang berbeda-beda, misalnya kelas baterai berisi berbagai jenis baterai seperti baterai AA dan baterai kotak. Sedangkan kelas biologikal berisi sampah organik seperti buah, sayur, dan sisa makanan. Pada kelas Clotes dan shoes terlihat adanya variasi bentuk, warna, dan jenis objek yang cukup beragam. Selain kelas seperti gelas, plastik, dan metal juga menunjukkan variasi objek dalam kondisi dan bentuk yang berbeda, sehingga membantu model mempelajari pola visual secara lebih luas. Variasi data ini sangat penting karena dapat meningkatkan kemampuan generalisasi model saat melakukan prediksi pada data baru. Melalui visual check ini juga dapat diketahui apakah terdapat data yang salah label, gambar duplikat, atau kualitas gambar yang kurang baik. Dengan demikian, proses pengecekan visual menjadi langkah penting untuk memastikan dataset siap digunakan dan mampu menghasilkan performa model optimal. Next. Oke, di sini lanjut ke bagian class weight. Apa itu class weight? Jadi, dijelaskan bahwa penerapan class weight ini untuk mengatasi ketidakseimbangan jumlah data antar kelas pada dataset. Seperti yang terlihat pada visualisasi distribusi sebelumnya, beberapa kategori memiliki jumlah data yang jauh lebih sedikit dibandingkan kelas lainnya. Kondisi ini dapat menyebabkan model lebih cenderung mengenali kelas mayoritas dan kurang optimal dalam memprediksi kelas minoritas. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan teknik class weighting
pada proses training. Prinsipnya adalah memberikan bobot yang lebih besar pada kelas dengan jumlah data sedikit, sehingga kesalahan prediksi pada kelas tersebut akan dianggap lebih penting oleh model selama proses pembelajaran. Jadi pada grafik ini terlihat bahwa kelas trust, biological, dan BT memiliki nilai bobot lebih tinggi karena jumlah datanya relatif sedikit, sementara kelas seperti Klotes, gelas, dan plastik memiliki bobot lebih rendah karena datanya lebih banyak. Dengan penerapan kelas ini, model diharapkan dapat belajar secara seimbang pada seluruh kategori sampah. Tidak hanya fokus pada kelas mayoritas saja, teknik ini juga membantu meningkatkan kemampuan model dalam mengenali kelas minoritas sehingga performa klasifikasinya itu menjadi lebih sedikit dan stabil dan adil di setiap kelas. Oke, jadi lanjut kita masuk ke training. Jadi slide ini menampilkan proses latihan model dari approach pertama hingga training dihentikan untuk memantau perkembangan performa model selama pembelajaran berlangsung. Jadi parameter training yang digunakan itu ada yang pertama itu ada training loss, yaitu menunjukkan tingkat kesalahan model pada data training, validation loss untuk menunjukkan tingkat kesalahan model pada data validasi, training accuracy menunjukkan tingkat ketepatan model pada data training, dan terakhir ada validation accuracy menunjukkan kemampuan model dalam melakukan generalisasi pada data baru. Jadi lanjut masuk ke approach 1-5 pada tahap ini, model mengalami peningkatan performa yang sangat cepat. Training loss turun dari sekitar 0,445 menjadi 0,077, sedangkan trade accuracy-nya meningkat dari sekitar 83% menjadi hampir 97% pada saat yang sama. Validation accuracy-nya meningkat sehingga sekitar 94%, menunjukkan bahwa model mulai mampu menilai pola dasar pada dataset dengan baik. Kemudian lanjut pada approach ke-6-13, performa model semakin stabil dan terus meningkat. Validation loss turun hingga sekitar 0,1609 pada approach ke-13, sedangkan validation accuracy mencapai nilai terbaik sekitar 96,03%. Pada beberapa approach muncul keterangan best model safe, yang berarti model dengan performa validasi terbaik disimpan sebagai model optimasi. Kemudian konvergensi terjadi cukup cepat pada sekitar approach ke-13 karena penggunaan teknik transfer learning dengan model pre-trained. ResNet 50 model sebelumnya sudah dilatih pada dataset besar seperti image-nya sehingga telah menjadi kemampuan awal dalam mengenali fitur visual. Kemudian lanjut pada approach 14-23, setelah approach ke-13, peningkatan performa mulai melambat meskipun train accuracy meningkat hingga mendekati 99,8%. Validation accuracy cenderung stabil pada kisaran 95-96%. Hal ini menunjukkan bahwa model telah mencapai titik optimal pembelajaran. Jadi di sini kami menggunakan early stopping yang dihentikan pada approach ke-23 karena performa validasi tidak lagi mengalami peningkatan signifikan selama beberapa approach berturut-turut. Teknik ini digunakan untuk mencegah overfitting dan menjaga kemampuan generalisasi model. Jadi hasil akhir training ini ya yang kita dapat yaitu best train accuracy itu mencapai 99,46%, best validation accuracy itu mencapai 96,03%, dan terakhir total approach yang dijalankan yaitu 23 approach. Jadi kesimpulan dari training ini, hasil training ini menunjukkan bahwa model berhasil belajar dengan sangat baik, memiliki akurasi tinggi dan mampu melakukan generalisasi secara stabil tanpa mengalami overfitting yang signifikan. Oke, jadi kita lanjut ke bagian plot, akurasi, dan loss. Jadi pada slide ini ditampilkan grafik perkembangan akurasi dan loss selama proses training model. Grafik sebelah kiri menunjukkan perubahan train akurasi dan validation akurasi, sedangkan grafik sebelah kanan menunjukkan perubahan train loss dan validation loss pada setiap approach. Berdasarkan grafik, train akurasi meningkat sangat cepat dari sekitar 83% hingga mendekati 100%, sementara validation accuracy meningkat hingga berada di sekitaran 95-96% dan mulai stabil setelah approach ke-10. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu mempelajari pola data dengan baik dan memiliki kemampuan generalisasi yang cukup stabil pada data validasi. Di sisi lain, nilai train loss turun secara signifikan dari sekitar 0,45 hingga mendekati 0. Validation loss juga mengalami penurunan hingga berada di kisaran 0,15 sampai 0,17 dan cenderung lebih stabil dengan sedikit
situasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa model semakin baik dalam meminimalkan kesalahan prediksi selama proses training. Pada grafik juga terdapat garis merah putus-putus yang menunjukkan best approach, yaitu approach ke-13. Pada titik ini, model mencapai performa validasi terbaik sebelum performanya mulai stabil. Konvergensi yang terjadi cukup cepat pada approach ke-13 dipengaruhi oleh penggunaan teknik transfer learning dengan model ResNet 50 karena model sudah memiliki pengetahuan awal dari proses pelatihan sebelumnya. Pada dataset besar seperti ImageNet, model dapat lebih cepat mengenali fitur visual pada dataset sampel sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efisien dan stabil. Jadi, secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa model memiliki performa yang baik, stabil, serta tidak mengalami overfitting yang signifikan karena selisih antara performa training dan validasi masih dalam batas yang wajar. Next. Lanjut pada confusion matrix. Jadi, pada slide ini ditampilkan confusion matrix yang digunakan untuk mengevaluasi performa model klasifikasi pada setiap kategori sampel. Confusion matrix membantu melihat seberapa banyak data yang berhasil diprediksi dengan benar maupun yang masih mengalami kesalahan klasifikasi. Pada grafik ini, nilai yang berada pada diagonal utama menunjukkan jumlah prediksi yang benar. Semakin besar nilai diagonal dan semakin gelap warnanya, maka semakin baik performa model pada kelas tersebut. Dari hasil yang ditampilkan, terlihat bahwa hampir seluruh kelas memiliki nilai diagonal yang dominan, yang berarti sebagian besar data berhasil diklasifikasikan sesuai label yang aslinya. Beberapa kelas menunjukkan performa yang sangat tinggi, seperti kelas Clotes, Shoes, dan Battery. Misalnya kelas Clotes berhasil diprediksi benar sebanyak 282 data, Shoes sebanyak 250 data, dan Battery sebanyak 114 data. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu mengenali ciri visual dalam kelas-kelas tersebut dengan sangat baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa prediksi pada kelas yang memiliki karakteristik visual yang mirip. Contohnya, beberapa data cardboard terkadang diprediksi sebagai paper karena sama-sama memiliki tekstur berbahan kertas. Selain itu, kelas gelas kadang tertukar dengan plastik atau metal karena memiliki bentuk dan pantulan cahaya yang serupa. Pada kelas plastik, beberapa data juga masih diprediksi ke kelas gelas dan keras. Namun, jumlah kesalahan tersebut relatif kecil dibandingkan jumlah prediksi yang benar pada masing-masing kelas. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan klasifikasi yang cukup baik dan stabil dalam membedakan berbagai kategori sampel. Secara keseluruhan, confusion matrix ini membuktikan bahwa model deep learning yang digunakan sudah mampu bekerja dengan secara efektif dengan tingkat akurasi tinggi serta memiliki kemampuan generalisasi yang baik pada berbagai jenis data sampel. Lanjut pada classification report. Jadi, pada slide ini ditampilkan classification report yang digunakan untuk mengevaluasi performa model secara lebih detail pada setiap kelas. Evaluasi ini menggunakan 3 metrik utama, yaitu precision, recall, dan F1 score. Precision menunjukkan seberapa tepat model saat melakukan prediksi pada suatu kelas. Recall menunjukkan kemampuan model dalam menentukan seluruh data yang benar pada kelas tersebut. Sedangkan F1 score merupakan gabungan antara precision dan recall yang digunakan untuk melihat keseimbangan performa model secara keseluruhan. Berdasarkan hasil yang diperoleh, model berhasil mencapai akurasi keseluruhan sekitar 95% hingga 96% pada 1843 data uji. Nilai Markov average dan weighted average juga berada di sekitar 0,95 yang menunjukkan bahwa model memiliki performa yang stabil dan konsisten pada hampir seluruh kategori sampel. Beberapa kelas seperti Clotes, Shoes, dan Battery memiliki nilai precision recall F1 score yang sangat tinggi, bahkan mendekati 1,00. Hal ini menunjukkan bahwa mampu mengenali kelas-kelas tersebut dengan sangat baik dan memiliki tingkat kesalahan prediksi yang sangat minim. Sementara itu, beberapa kelas seperti gelas, metal, dan plastik memiliki nilai yang sedikit lebih rendah dibandingkan kelas lainnya. Hal ini terjadi karena objek pada kelas-kelas tersebut memiliki karakteristik visual yang mirip, seperti bentuk, warna, maupun tekstur, sehingga terkadang model lebih mengalami kesalahannya secara klasifikasi. Namun, secara keseluruhan, hasil classification report menunjukkan bahwa model deep learning yang digunakan sudah memiliki kemampuan klasifikasi yang sangat baik, stabil, dan mampu bekerja secara efektif dan berbagai kategori sampel. Next, kita masuk ke bagian random test. Jadi, pada slide ini ditampilkan hasil random test, yaitu pengujian model menggunakan berbagai gambar objek yang belum pernah dilihat sebelumnya.
Tujuan pengujian ini adalah untuk melihat seberapa baik kemampuan model dalam melakukan prediksi pada data baru di luar proses training maupun validasi. Berdasarkan hasil baseline, model mampu mengklasifikasikan berbagai objek dengan tingkat keyakinan yang lebih tinggi pada kelas yang benar. Seperti beberapa contoh, seperti sandal berhasil dikenali sebagai shoes, kardus sebagai cardboard, dan lain-lain. Serta objek plastik seperti bening dan bubble wrap itu juga bisa berhasil dikenali oleh model sebagai plastik. Distribusi probabilitas pada setiap gambar menunjukkan bahwa satu kelas memiliki nilai probabilitas paling dominan dibandingkan kelas lainnya. Hal ini menandakan bahwa model dapat membedakan karakteristik antar kelas dengan cukup jelas dan memiliki tingkat kepercayaan prediksi yang tinggi. Meskipun terdapat beberapa objek yang memiliki bentuk atau tekstur mirip dengan kategori lain, model tetap mampu memberikan prediksi yang sesuai. Hasil ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang baik dan dapat bekerja sebagai konsisten pada data baru. Jadi secara keseluruhan, RenderTest ini membuktikan bahwa model deep learning yang digunakan sudah cukup kuat, stabil, dan berpotensi diterapkan pada sistem klasifikasi atau pemilihan sampah otomatis di kondisi nyata. Oke, next. Oke, jadi di sini masuk ke prediksi pada data baru. Yang pertama itu ada pengujian data baru. Ini di slide ini ditampilkan hasil prediksi model terhadap beberapa gambar yang baru yang belum pernah digunakan pada proses training maupun validasi, tujuannya untuk menguji kemampuan generalisasi model pada data nyata. Yang pertama itu ada hasil prediksi baterai. Gambar pertama berupa kumpulan baterai berhasil diprediksi sebagai kelas baterai dengan tingkat kepercayaan sekitar 99,97%, probabilitas pada kelas lain sangat kecil, menunjukkan bahwa model mampu mengenali karakteristik baterai dengan sangat baik. Yang kemudian yang selanjutnya itu ada hasil prediksi plastik. Jadi gambar kedua ini berupa kantong plastik yang berhasil diprediksi sebagai kelas plastik dengan confidence sekitar 99,91%. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu mengenali bentuk dan tekstur objek plastik secara akurat. Kemudian ada hasil prediksi paper di gambar ketiga yang berupa kertas remas berhasil diprediksi sebagai kelas paper dengan tingkat keyakinan mencapai 100%. Ini menunjukkan bahwa model mampu membedakan tekstur dan pola visual kertas dengan sangat baik dibandingkan kelas lainnya. Yang menjelaskan adalah hasil implementasi sistem end-to-end. Next. Jadi teman-teman semuanya, setelah kami berhasil mengembangkan sebuah model deep learning berbasis arsitektur Rested 50 yang dapat mengklasifikasikan 10 kategori sampah dengan performa yang sangat baik, model tersebut kami implementasikan ke dalam sebuah platform website yang sudah kami kembangkan yang bernama Vimala Boda. Jadi Vimala Boda sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kebijaksanaan dalam kebersihan. Hal tersebut mencerminkan sebuah platform yang dapat membantu masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungannya melalui proses pemilahan dan juga pengolahan sampah yang baik. Jadi, Vimala Boda sendiri adalah sebuah platform website yang kami kembangkan dengan berbasis kecerdasan buatan yang menghadirkan solusi cerdas untuk mengenali dan mengelola sampah secara praktis, cepat, dan interaktif. Dengan memanfaatkan model deep learning yang sudah kami kembangkan sebelumnya, pengguna hanya cukup mengunggah dan mengambil foto sampah melalui perangkat mereka. Dan dalam hitungan detik, sistem akan mengidentifikasi jenis sampah yang mereka unggah lengkap dengan tingkat kepercayaan serta rekomendasi pengelolaannya. Tidak hanya sebagai alat klasifikasi, Vimala Boda juga berperan sebagai media edukasi informatif dengan menyajikan deskripsi, dampak lingkungan, dan tips penanganan yang tepat untuk setiap jenis sampah yang berhasil diidentifikasi. Melalui pengalaman penggunaan yang sederhana namun powerful ini, platform ini dirancang untuk mendorong kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah sejak dini, sekaligus berkontribusi nyata terhadap terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan juga berkelanjutan. Oke, next. Baik, selanjutnya yang akan kami sajikan adalah terkait dengan demo dari website Vimala Boda yang sudah kami kembangkan dengan berbasis model deep learning. Teman-teman langsung saja akan saya demokan untuk platform website atau
sistem end-to-end yang sudah kami kembangkan, yaitu Vimalaboda. Jadi Vimalaboda sendiri itu sudah kami berhasil deploy, jadi teman-teman sudah bisa akses secara publik di internet. Jadi ini untuk tampilan awal dari website Vimalaboda yang terdiri dari beberapa bagian. Pertama ada section navbar yang nantinya memudahkan pengguna untuk melakukan navigasi ke dalam website. Kemudian ada untuk hero section yang menampilkan judul dari website kami serta beberapa pengenalan terkait website yang sudah kami bangun. Nah, selanjutnya ada bagian keterangan mengenai mengapa website kami ini cukup mumpuni, mulai dari akurasi yang tinggi, kecepatan kelas inferensi yang cukup baik, mudah digunakan dan juga memberikan impact yang positif. Kemudian ini untuk model overview, yaitu menjelaskan beberapa hal mulai dari arsitektur yang kami gunakan yaitu ResNet 50, kelas yang ada yaitu 10 kelas, input size-nya, kemudian ada framework yang kami gunakan yaitu PyTorch. Kemudian section selanjutnya ada model performance. Di sini terdiri dari beberapa bagian, mulai dari overall akurasi, macro precision, macro recall, dan juga macro event score. Nah, di sini juga ada performa model untuk setiap kelas yang ada, mulai dari baterai sampai kelas stress. Selanjutnya ada kelas yang disediakan di dalam website ini yang akan diklasifikasikan oleh website kami, yaitu ada 10 kelas, mulai dari baterai, beserta nanti ada juga keterangan sampahnya sampai dengan tips pengelolaan serta kategorinya, apakah dia organik, anorganik, ataupun sampah B3 atau sampah bahan berbahaya. Nah, selanjutnya ada bagian bagaimana penggunaan website ini atau bagaimana cara menggunakan website yang sudah kami bangun, mulai dari input image, AI yang akan melakukan analisis yaitu berupa model ResNet yang sudah kami kembangkan sampai dengan mendapatkan hasil dari klasifikasinya. Nah, langsung saja ini adalah inti dari website kami, yaitu di mana nantinya pengguna bisa melakukan inputan gambar dan juga bisa mengklasifikasikan gambarnya sampahnya secara otomatis. Seperti yang sudah jelaskan di perencanaan proyek, di mana website kami terdiri dari 3 inputan gambar. Yang pertama akan kami coba adalah single image. Yang nantinya pengguna akan memilih gambar sampah yang ingin mereka klasifikasikan. Nah, di sini kami sudah menyediakan beberapa gambar, dan ini tuh gambar yang benar-benar baru yang kami ambil dari internet secara acak, secara random, yang memang tidak masuk ke dalam dataset gambar yang sudah kami gunakan. Di sini saya contohkan langsung gunakan gambar sampah berupa gelas kaca. Nah, setelah ini pengguna sisa menekan klasifikasi image. Nanti model akan langsung melakukan klasifikasi dan juga menampilkan hasilnya. Nah, untuk hasilnya di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah jenis sampahnya atau jenis kelasnya apa. Kemudian ada confidence score-nya atau nilai keyakinan modelnya. Kemudian ada top 3 prediction-nya. Ada kategori sampahnya. Ada informasi yang juga bersifat edukatif yang nantinya dapat membantu masyarakat dalam mengetahui beberapa jenis sampah, bagaimana pengelolaannya, kapan dia terdekomposisi atau terurai, kemudian bagaimana saran-saran tip pengelolaannya itu bisa diketahui melalui website ini. Nah, di sini untuk gambar pertama, model itu berhasil menebak sampah dengan benar, yaitu glass atau sampah jenis kaca dengan confidence score-nya itu sempurna, yaitu 100%. Nah, kita coba dengan gambar lain. Kita coba ini, yaitu sampah berbahan metal. Nah, di sini juga model berhasil mengklasifikasikan sampahnya dengan tingkat confidence score hampir sempurna, yaitu 99,9%. Lanjut ke sampah berikutnya, mungkin kita coba sampah lain. Ini sampah buah. Nah, di sini juga model berhasil menebaknya dengan akurasi atau confidence score yang sangat baik, yaitu 100% atau sempurna, yaitu sampah biological atau sampah organik berupa sampah buah-buahan. Nah, kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu fitur untuk memungkinkan pengguna untuk mengupload gambar sampah lebih dari satu. Di sini maksimalnya ada 5 gambar. Nah, langsung saja. Ini saya pilih acak saja. Ini.
Di sini ternyata lebih dari 5 gambar. Maaf. Ulang. 2, 3, 4. Nah, di sini ada 5 gambar yang bisa langsung diklasifikasikan model sekaligus. Kemudian akan lakukan inferensi atau klasifikasi oleh model deep learning yang sudah kami kembangkan. Nah, di sini akan langsung tampil 5 hasil klasifikasi sekaligus, di mana seluruh gambar sampah itu berhasil diklasifikasikan dengan sempurna. Pertama ada sampah plastik, itu benar sesuai dengan label dan juga prediksinya, yaitu 99,8%, 99,8%, dan juga ada yang bahkan mencapai angka 100% dan tebakannya itu benar, prediksinya itu benar semua. Dan berarti model sudah sangat cukup baik dalam mengklasifikasikan gambar bahkan dengan gambar yang baru. Oke, fitur selanjutnya adalah fitur kamera. Jadi di sini nanti pengguna bisa menggunakan kamera dari perangkat mereka untuk mengklasifikasikan sampah secara langsung. Jadi di sini saya menggunakan desktop, jadi mungkin kurang sesuai, tetapi nanti kalau digunakan di mobile atau di handphone itu pasti akan berbeda juga. Pasti akan jauh lebih baik tampilannya. Nah, saya coba di sini langsung ambil contoh gelas plastik. Saya akan coba klasifikasikan menggunakan sistem melakukan capture foto. Nah, setelah gambar berhasil terambil, sisa klasifikasi image. Nah, di sini gelas plastik ini berhasil diidentifikasi sebagai dengan benar, yaitu kelas plastik. Tetapi nilai confidence score-nya itu 50%. Hal ini cukup wajar karena memang untuk latarnya sendiri itu kurang bersih, hingga hasilnya kurang baik. Mungkin saya akan coba ambil sekali lagi. Nah, di sini terlihat bahwasanya confidence score-nya itu naik dan tebakannya tetap benar, yaitu plastik, karena memang itu sangat dipengaruhi oleh latar dari gambarnya. Karena memang penggunanya yang saya lakukan di sini menggunakan desktop, jadi kurang maksimal. Nah, saya coba dengan beberapa barang lain. Di sini ada gelas metal atau gelas logam. Saya akan coba klasifikasikan secara langsung. Maaf. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwasanya model juga berhasil melakukan prediksi dengan benar, yaitu di mana kelasnya adalah metal dan confidence score yang juga cukup tinggi, yaitu 74,7%. Saya coba klasifikasikan adalah sebuah potongan kardus atau kelas cardboard. Apakah model berhasil mengklasifikasikannya? Saya coba capture foto. Nah, saya coba model untuk klasifikasi. Nah, di sini model itu berhasil mengklasifikasikan dengan benar, yaitu kelas cardboard dengan nilai confidence itu 64,1%. Saya coba lebih detail lagi. Nah, tetap di mana hasilnya itu model berhasil memprediksi sampah dengan benar, yaitu sampah kardus. Tetapi memang nilai confidence score di sini cukup rendah karena memang penggunaannya itu bukan best practice-nya, di mana seharusnya memang menggunakan handphone sehingga lebih mudah digunakan dan juga gambar sampahnya itu terlihat lebih jelas. Karena di sini menggunakan desktop, jadi performanya itu kurang maksimal. Nah, di sini bisa lihat confidence score-nya itu berubah-ubah karena memang tergantung dari kondisi gambarnya diambil. Tetapi dari semua percobaan dilakukan, model berhasil menebak semua sampah dengan kelas yang benar. Mungkin itu saja untuk fitur-fitur yang dimiliki oleh Vimala Boda. Nah, selanjutnya di section berikutnya ada Meet the Team atau tim pengembang dari platform Vimala Boda dan juga model ResNet 50 yang sudah kami kembangkan sebelumnya. Itu anggota kelompok kami terdiri 3 orang. Selanjutnya ada footer yang berisi beberapa hal mulai dari link serta media sosial yang kami miliki sebagai tim pengembang. Teman-teman semuanya, untuk bagian terakhir adalah bagian kesimpulan. Jadi teman-teman,
Model deep learning berbasis Raster 50 yang sudah kami kembangkan itu berhasil mengklasifikasikan citra sampah ke dalam 10 kategori dengan akurasi yang cukup tinggi. Ditunjukkan oleh validation akurasi sebesar 96,03% dan tes akurasi itu sebesar 95,06%. Maksud saya sebesar 95,06% yang mencerminkan kemampuan generalisasi model yang cukup baik. Hasil evaluasi juga menunjukkan nilai precision, recall, dan advanced score di atas 0,90% pada hampir seluruh kelas. Dengan selisih kecil antara data validasi dan juga pengujian, sehingga model tergolong stabil dan tidak mengalami overfitting sama sekali maupun mengalami underfitting. Selain itu, model ini telah berhasil diimplementasikan ke dalam platform website bernama Himalaboda sebagai sistem end-to-end yang mampu mengotomisasi proses klasifikasi sampah sekaligus menyediakan fitur edukasi interaktif bagi pengguna, mulai dari tips pengelolaan, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, bagaimana dia dikategorikan sebagai sampah organik, anorganik, atau sampah berbahaya, sekaligus menyediakan informasi terkait dengan bagaimana pengelolaan sampah tersebut. Selain itu, dengan demikian, Himalaboda tidak hanya berfungsi sebagai alat prediksi, tetapi juga sebagai media pembelajaran yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah secara lebih efektif dan juga berkelanjutan. Baik teman-teman semuanya, mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.